Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 23. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai progres dari proyek kami yang bernama Ipinko. Di sini sudah hadir kami, yaitu saya Agustina Bayu Pramesti sebagai sistem analis, ada Fajar Wahyu Nugroho sebagai back-end, ada Muhammad Syuja Rizkullah sebagai UI UX designer, dan ada Ahmad Syauki Takyudin sebagai front-end. Nah, di sini sudah muncul tampilan dari Trello. Oke, akan saya jelaskan pertama-tama di sini ada plan untuk minggu kelima. Di sini kami merancangkan untuk minggu kelima ini, kami akan menyelesaikan Hi-Fi tahap kedua, pembuatan database atau ERD, melanjutkan SRS, pembuatan halaman menu aplikasi dan tampilan menu tahap 1, membuat sequence diagram untuk setiap fitur. Dan pada doing di sini adalah apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini. Di antaranya ada pembuatan database ERD, melanjutkan SRS, dan membuat sequence diagram. Nah, untuk beberapa hal yang sangat mungkin berbeda sama plan untuk minggu ini, itu dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala kami. Oke, lanjut. Di sini ada kendala yang kita hadapi pada minggu kelima kali ini. Di sini ada validasi kafe yang diinputkan user ini, kita belum menemukan solusinya seperti itu. Nah, lalu di sini ada done atau yang sudah selesai kita lakukan. Di antaranya menyelesaikan Hi-Fi tahap kedua, melanjutkan SRS, dan membuat activity diagram. Lanjut, selanjutnya di sini ada, langsung saja kita ke progres SRS-nya. Nah, ini adalah dokumen SRS kelompok kami. Oke, jadi dalam pembuatan SRS ini, setiap anggota itu dibagi bagiannya, dan di sini saya sebagai sistem analis, saya mendapatkan bagian pada introduction dan overall description. Oke, jadi di sini saya akan sekalian menjelaskan ya, tapi secara singkat saja. Oke, jadi di sini ada tujuan, ada document conventions, lalu ada intended audience, dan reading suggestion ini maksudnya intended audience ini tuh pihak-pihak mana yang akan kita tuju, yang istilahnya yang berkepentingan dalam menggunakan aplikasi kita. Di sini ada pihak pengembang perangkat lunak atau stakeholder, lalu ada pihak admin. Di sini admin itu dapat memiliki hak akses untuk mengelola konten dan melakukan update pada aplikasi. Dan ia juga dapat mengakses data akun user. Di sini usernya yang dimaksud adalah pihak kafe dan end user begitu. Lalu di sini ada pihak kafe sebagai pengguna sistem yang ia dapat menggunakan dokumen ini untuk melakukan pengecekan atau validasi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang akan diimplementasikan oleh pengembang. Begitu pula dengan end user, ini dia sesama pengguna user ya, sama seperti pihak kafe, dengan fungsinya juga sama di sini. Lalu di sini ada project scope. Di sini cuma menjelaskan aja tujuannya apa kita uh, ciptakan aplikasi ini, baik secara kebutuhan fungsional maupun non-fungsional begitu. Lalu sini ada referensi yang kita gunakan selama pembuatan proyek. Di sini ada overall description, ada product perspective, ada product features atau fitur-fiturnya ya teman-teman. Lalu di sini ada user classes dan karakteristik. Nah, di sini ada aktor, fungsi, dan hak akses. Aktor di sini adalah pihak yang berperan begitu. Ada karyawan dan pelanggan. Nah, karyawan di sini yang dimaksudkan adalah pihak kafe ya teman-teman. Nah, untuk fungsi di sini itu sebagai peran atau hal apa yang bisa dia lakukan di aplikasi begitu. Nah, lalu di sini ada hak aksesnya. Jadi dari fungsi ini tuh dia memiliki akses apa seperti itu.
Nah, lalu selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke poin 2,4, yaitu operating environment, di mana bisa disebut dari sistem requirement untuk menjalankan aplikasi kami ini. Di mana sistem operasi yang diperlukan ialah Android dengan versi Android 5.0 atau Lollipop, kemudian terhubung dengan jaringan internet, kemudian untuk hardware yaitu menggunakan smartphone. Untuk API sendiri kita menggunakan Google Maps API. Lalu lanjut ke poin 2,5 yaitu Design and Implementation Constraint, di mana ini menjelaskan dari desain dan batasan yang pada aplikasi kami, di mana di sini terdapat tabel yang penggunaannya yaitu bahasa pemrograman yang digunakan ataupun database, kemudian model arsitektur sistem, lalu dijelaskan metode pengiriman data yaitu dengan menggunakan POS untuk menambah atau menghapus perubahan data, kemudian GET akan melakukan pengambilan data atau tampilan sistem. Kemudian untuk integritas akses, di mana sistem diberikan pada user tertentu, di mana akun yang berhasil dapat melakukan autentifikasi memiliki hak akses tersendiri seperti yang dijelaskan pada tabel user class and characteristic. Kemudian di sini terdapat user documentation, di mana berisi beberapa dokumentasi dan artikel sebagai referensi. Kemudian lanjut pada assumption and dependency. Di sini terdapat implementasinya memiliki asumsi dan dependensi atau ketergantungan. Kemudian untuk poin nomor 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah mengenai sistem fitur. Sistem fitur di sini adalah implementasi dari fitur seperti hal apa saja yang bisa dilakukan user yang ada di dalam use case. Namun karena sistem fitur itu kompleks seperti sequence diagram, nah di sini terdapat terdapat use case diagram yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini terdapat beberapa activity yang bisa dilakukan user. Nah, setiap activity nanti akan dibedah menjadi deskripsi detail dari aktivitas yang dilakukan user, seperti langkah apa saja yang dilakukan, kemudian jika langkahnya gagal, alternatif apa yang akan didapat user, seperti itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan waktu presentasi mungkin, atau karena tidak bisa dibuat sequence diagram secara langsung, karena fiturnya juga masih baru fix kemarin. Baik, scroll Mbak, boleh? Karena fitur untuk, nah, seperti ini contohnya adalah sistem fitur pertama. Nah, sistem pertama di sini contohnya itu login. Jadi pada deskripsinya itu user dapat melakukan login dan melakukan berbagai aktivitas. User melakukan inputan menggunakan username dan password. Untuk simulasi atau respon nanti masih saya sesuaikan ya. Yang pasti respon itu nanti ketika user berhasil login, maka dia akan mendapatkan akses untuk mengakses semua fitur yang ada di dalam aplikasi. Nah, untuk fungsional requirement nanti kita sesuaikan juga dengan fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan ketika login. Tapi karena login itu fitur dasar, jadi tidak membutuhkan fungsional requirement. Nah, selanjutnya untuk fitur kedua nanti akan dilanjut di lain hari. Yang keempat, silakan dilanjut oleh teman saya, Suja. Oke, Oh, Suja apa Oke, silakan. oke. Uh, untuk poin nomor 4 yaitu external interface requirement, di mana terdapat user interface yang dimana antar muka dari yang akan ditampilkan pada user menggunakan graphical user interface, di mana user akan berinteraksi dengan tampilan tersebut saat menggunakan aplikasi, mulai dari login atau melakukan autentifikasi, lalu menuju ke tampilan utama menu dari aplikasi ini. Kemudian lanjut pada hardware interface. Di sini antar muka perangkat keras yang digunakan ialah smartphone Android dengan versi sistem operasinya dengan
yaitu versi 5 atau Android Lollipop, sedangkan untuk pembangunan aplikasi ini menggunakan antarmuka perangkat keras komputer. Kemudian untuk software interface, di sini perangkat lunak yang untuk mengembangkan aplikasi yaitu Android versi 5, yaitu sedangkan untuk pembangunan aplikasi ini menggunakan Windows 10 sebagai sistem operasi komputer, menggunakan software Android Studio sebagai SDK dan Firebase sebagai basis data. Lanjut pada communication interface, di sini menggunakan antarmuka komunikasi untuk keamanan proses pada beberapa fitur. Adapun spesifikasi antarmuka komunikasi pada aplikasi yang dibangun adalah antarmuka komunikasi klien. Di sini terdapat proses request pada server untuk meminta data, kemudian antarmuka yang dibutuhkan dari sisi klien ini adalah perangkat komunikasi yang memungkinkan smartphone user atau klien terhubung oleh jaringan internet. Kemudian pada poin 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan outer non-functional recruitment. Nah, di sini ada performance recruitment yang merupakan salah satu performa yang dibutuhkan ketika membangun aplikasi ini. Nah, di sini seperti contohnya availability internet koneksi yang digunakan untuk melihat data secara real time. Kemudian ada reliability, ada ergonomi, memori. Kemudian bawah, Mbak. Nah, serta respon time atau waktu yang dibutuhkan aplikasi dalam mengelola data. Nah, selanjutnya adalah safety recruitment. Nah, safety recruitment ini di mana sebuah recruitment yang digunakan untuk keamanan, bukan keamanan, ya keamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Seperti aplikasi ini tidak berbahaya untuk HP Android-nya, ataupun aplikasi ini tidak memungkinkan virus untuk muncul. Kemudian ada security recruitment. Nah, security recruitment ini merupakan tingkat keamanan data pengguna, seperti user autentikasi, user level, REST API Firebase, yang jika di mana hal itu bocor akan membuat data user terlek atau tersebar di mana-mana, dan memungkinkan hacker untuk menggunakan datanya secara ilegal. Nah, di sini contoh untuk security recruitment itu ada user autentikasi, merupakan validasi username dan password. Jadi user itu dibatasi dengan hak aksesnya. Kemudian user level, yaitu validasi berdasarkan tingkat user yang ada admin, user, karyawan seperti itu. Kemudian REST API Firebase, yaitu token yang digunakan untuk mengakses cloud server, tempat penyimpanan basis data. Nah, itu perlu diamankan juga ketika digunakan oleh klien. Selanjutnya adalah lokasi GPS. Nah, untuk pengamanan lokasi GPS di sini untuk menghindari terjadinya lag dari lokasi user ketika user menggunakan aplikasi, karena takutnya nanti ada orang jahat ya, mungkin seperti begal atau yang lainnya yang mencoba mencari lokasi user. Kemudian validasi cafe. Nah, seperti yang dijelaskan pada problem sebelumnya, karena cafe diinputkan oleh user, maka kita harus melakukan validasi pada cafe untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti fake cafe gitu, atau data palsu yang diinputkan user, sehingga meminimalisir terjadinya kepalsuan data. Kemudian selanjutnya adalah software quality attribute. Nah, di sini software quality attribute itu merupakan kualitas dari software itu sendiri. Nah, software di sini bisa digunakan untuk menggunakan usability, correctness, portability, usability, dan hero handling. Jadi mencangkup bagaimana sistem itu berfungsi. Kemudian selanjutnya adalah business role. Nah, di sini dijelaskan bahwa aplikasi ini dibangun untuk tujuan bersama dan untuk memenuhi tugas akhir dari sistem mata kuliah proyek aplikasi dasar. Sehingga jika ada suatu penggunaan komersial atau tanpa pengetahuan dari kami, itu tidak, atau efek yang berimbas tidak akan ditanggung oleh kami. Nah, selanjutnya adalah recruitment. Nah, rekrutmen lain yang mungkin dibutuhkan seperti di rekrutmen A, ini merupakan istilah-istilah yang mungkin orang awam tidak paham. Jadi di sini dijelaskan secara istilah dan definisinya. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini kemudian adalah rekrutmen lain seperti analisis model yang sudah dibikin sebelumnya, seperti penggunaan definisi aktor, use case. Itu, nah ini dijelaskan di sini. Seperti contohnya satu use case diagram. Nah, sebelum membuat use case diagram itu terdapat use case skenario ya. Nah, di sini dijelaskan use case skenario, user bisa apa, karyawan bisa apa. Untuk selanjutnya, Mbak. Nah,
Setelah itu nanti akan dibuatkan lebih detail lagi untuk use case aktor. Nah, contoh use case dari pelanggan adalah login. Nah, kemudian nanti ada deskripsi singkat mengenai langkah apa saja yang akan dilakukan user ketika login tersebut. Nah, kemudian jika login gagal, alternatif flow apa yang akan ada. Kemudian selanjutnya adalah use case diagram. Ya, use case diagram ini sebenarnya sudah pernah ditunjukkan, jadi belum dimasukkan di sini. Kemudian activity diagram di sini untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan aktor, namun belum saya masukkan ke dalam. Activity diagramnya sudah ada di Trello, nanti akan saya bawakan. Nah, selanjutnya adalah sequence diagram, itu penggambaran fitur secara detail langkah-langkah yang dilakukan ketika user mengakses fitur. Kemudian kelas diagram ini merupakan developing dari aplikasi Android Studio. Nah, nanti dijelaskan antara kelas-kelas apa saja yang berrelasi, kemudian fungsinya itu apa. Nah, untuk informasi arsitektur itu merupakan informasi dari penggunaan arsitektur yang ada pada software. Kemudian di sini ada terakhir adalah issue list. Nah, nanti setiap problem atau masalah yang ada pada Trello itu akan kita masukkan lagi ke sini. Kemudian akan diperlihatkan kepada user ataupun stakeholder. Nah, di dalam UI UX ini di sini kami telah membuat tahap 2. Nah, di tahap 2 ini dilanjutkan dari menu homepage. Habis itu di sini ada juga menu Booksit untuk mencari cafe. Terus juga ada near me, terus ada yang history dan active book dan profile. Nah, dari sini yang belum tinggal UI dari sisi admin. Nah, jadi dalam sisi user di sini kayak Booksit menunya coba ke bawah dikit. Nah, di sini saya menggunakan layout Cafe Kulo yang ada di Jakal saat ini. Nah, ini adalah indoor dan outdoor. Nah, selanjutnya atas lagi coba. Atas lagi, Mbak. Nah, di sini ada cafe information untuk yang di sekitar kita. Habis itu ada juga historinya. Nah, ini masih contoh saja, jadi menggunakan yang telah tersedia. Nah, mungkin dari UX segitu saja. Oke, mungkin itu ya kurang lebihnya progres kami. Dan di sini untuk activity, apakah ingin dijelaskan? Iya, activity sebagai pelanggan dan activity sebagai karyawan. Baik, Boleh silakan dilihatin aja ditutup. sih. Oke, mungkin itu tadi ya teman-teman, progres dari kelompok kami. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya.